semua, kembali lagi di YouTube channel Cognoscenti Consulting Group. Bersama saya Sofi dan rekan saya Anissa. Pada video kali ini kita akan membahas topik tentang apa, Sofi? Ya Kanisa, hari ini kita mau membahas topik pengalaman kita dalam pendampingan penyusunan peta proses bisnis di lingkungan pemerintah Provinsi Papua. Penyusunan peta proses bisnis pemerintah Provinsi Papua ini berlangsung berapa lama, Sofi? Penyusunan peta proses bisnis pemerintah Provinsi Papua ini berlangsung selama 3 hari dalam kegiatan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Cognoscenti Consulting Group pada tanggal 5 sampai 7 Juli 2022 yang berlangsung di Hotel Santika, Jakarta. Dalam pengembangan peta proses bisnis di lingkungan pemerintah Provinsi Papua ini digunakan metode 3 dimensi atau metode flowchart. Metode ini telah diadopsi oleh Kementerian Pan-RB dan tertuang dalam Permen Pan-RB nomor 19 tahun 2018. Betul Kanisa, jadi dalam pendampingan tersebut kita membantu untuk mengidentifikasi peta proses, peta subproses, peta relasi, dan peta lintas fungsi di lingkungan pemerintah Provinsi Papua. Lalu, dalam penyusunan peta proses bisnis tersebut, siapa saja pihak yang terlibat, Sofi? Kegiatan ini melibatkan perwakilan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Papua sebagai pelaksana kegiatan penyusunan peta proses bisnis pemerintah Provinsi Papua. Adapun metodologi yang digunakan dalam penyusunan peta proses bisnis adalah yang pertama, melakukan analisis terhadap rencana strategis organisasi yang mencakup strategi, program, dan peta proses bisnis dengan memperhatikan juga visi dan misinya. Kemudian yang kedua, melakukan analisis tugas pokok dan fungsi unit-unit kerja yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Papua dalam dokumen organisasi dan tata laksana. Lalu yang ketiga, melakukan pengembangan draft peta proses bisnis pemerintah Provinsi Papua yang terdiri dari peta proses, peta subproses, peta relasi, dan peta lintas fungsi. Dan terakhir, melakukan kegiatan fine-tuning peta proses, peta subproses, peta relasi, dan peta lintas fungsi melalui focus group discussion. Betul Kanisa, metodologi tersebut dipakai oleh kita untuk semua pengembangan peta proses bisnis sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan yaitu Permen Pan-RB nomor 19 tahun 2018. Pertama adalah tahap persiapan dan perencanaan. Tahap ini dilakukan dengan pengumpulan informasi dan bahan RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua dan juga dokumen organisasi dan tata kerja. Kedua adalah tahap pengembangan. Pada tahap ini dilakukan pengembangan peta proses, peta subproses, peta relasi, dan peta lintas fungsi dengan metode 3 dimensi. Selain itu, pengembangan peta proses bisnis didasarkan pada 3 prinsip. Yang pertama, peta proses bisnis yang disusun merupakan hasil kesepakatan bersama. Yang kedua, pengembangan peta proses bisnis dilakukan dengan mengelompokkan proses atau kegiatan yang memiliki kesamaan fungsi. Dan yang ketiga, pengembangan peta proses bisnis sebaiknya melakukan prinsip simpler is better. Lalu, hasil pengembangan peta proses bisnisnya seperti apa, Sofi? Setelah melalui tahapan-tahapan tersebut, diperoleh 12 peta proses yang terdiri dari 7 proses utama, 2 proses pendukung, dan 3 proses sumber daya. Selain itu, dihasilkan 12 peta relasi, 51 peta subproses, dan juga 175 judul peta lintas fungsi. Semoga pendampingan ini bisa bermanfaat bagi pemerintah Provinsi Papua dalam pengembangan peta proses bisnis yang sudah disusun dan dapat diimplementasikan, serta dapat mendukung proses kerja di lingkungan pemerintah Provinsi Papua. Terima kasih banyak Kanisa, semoga informasi yang kita berikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Nah, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih.